Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat Zuhur Masjid Asy-Syifa yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Telah sampai pada bab birrul walidaini wa silaturahmi, keutamaan menyambung silaturahmi dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-Imam An-Nawawi ketika menulis hadis yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, beliau memulainya dengan ayat Quran yang ada di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah Allah menyebut kalimat tauhid di situ, yaitu hanya mengesahkan Allah saja, Allah langsung menyambungnya dengan yang pertama kali, wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian para anak itu berbuat baik kepada para orang tuanya. Setelah itu Allah menyebut wa bil qurba, kerabat, wal yatama, fakir miskin, kemudian wal jaril junubi, wal jari bil junub, tetangga yang ada di dekat rumah kita kanan dan kiri, was sahibi bil jambi, teman kita, sahabat, wa bnis sabil, dan para musafir, wa ma malakat aymanukum, dan budak yang engkau miliki. Jemaah yang semoga dirahmati Allah, hak orang lain yang wajib kita dahulukan, yang pertama adalah setelah haknya Allah, yaitu hak kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini merupakan sebuah kebaikan yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, kemudian dia minta izin untuk berjihad. Nabi bertanya, "Ahayyun waliduka?" Apakah orang tuamu masih ada? Masih ya Rasulullah. Fafiha fajahid. Maka kamu sebaiknya berbakti kepada dia, karena pahala berbakti kepada orang tua itu merupakan kebaikan yang besar di sisi Allah. Bakti kepada orang tua, baiknya tutur kata kita kepada mereka, baiknya tingkah kita atau baiknya ucapan kita dan muamalah kita kepada mereka. Ini dengan izin Allah banyak sekali masalah yang akan bisa diselesaikan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, anak manapun yang mereka baik tutur katanya, dia pilih betul kosakata yang dia pakai dengan kawan-kawannya, dengan kosakata yang dia pakai orang tuanya dia bedakan. Tidak meninggikan suara, tidak membentak, atau bahkan mohon maaf melihatnya dengan pandangan mata yang amarah. Ini semuanya adalah perbuatan buruk, tidak baik. Seyuktinya seorang muslim ketika berhadapan dengan orang tuanya, dia tidak mengatakan kecuali kalimat yang baik saja. Seorang ulama besar di Kufah namanya Imam Abu Hanifah bin Nu'man, suatu ketika ibu beliau itu bertanya mengenai suatu masalah agama, tapi ibunya tidak puas dengan jawaban Imam Abu Hanifah. Akhirnya dibawa kepada murid beliau namanya Zur'ah bin Qas. Jadi ibunya bilang begini, di Kufah itu ada banyak ulama, tapi yang paling menonjol adalah Imam Abu Hanifah. Zur'ah bin Qas itu juga ulama, tapi beliau ini muridnya Abu Hanifah. Ibunya gak terima dengan jawaban anaknya yang kali berilmunya itu jauh lebih
besar. Akhirnya dituruti kata ibunya, saya mau nanya sama Zur'ah bin Qas aja, kata ibunya begitu. Ayo diantar sama Imam Abu Hanifah. Beliau tidak gengsi, beliau juga nggak marahin ibunya. Ya, ibu kenapa sih nggak mau dengar saya? Saya itu lebih alim daripada dia. Kalimat itu tidak keluar dari beliau. Dituruti. Ketemulah dengan Zur'ah bin Qas di majelisnya. Kemudian disambut. Akhirnya ditanya, ada keperluan apa ibu? Saya mau bertanya sama kamu. Kaget. Loh, putranya jenengan itu imamnya kudu Kufah. Level saya di bawah beliau. Di rumah jenengan itu ada ahli ilmi. Kok nanyanya ke saya? Akhirnya Imam Abu Hanifah berbisik, sudah apa diiyain saja. Nanti kalau beliau tanya A, kamu jawab seperti ini. Kalau tanya B, kamu jawab seperti ini. Jadi dikasih jawaban sama Imam Abu Hanifah. Padahal jawabannya sama dengan pertanyaan di rumah. Tapi beliau lebih memilih bertanya kepada Zur'ah bin Qas. Akhirnya ya, pertanyaan ibunya dijawab semua dan jawaban itu mirip dengan persis seperti jawaban Imam Abu Hanifah ketika ditanya oleh ibunya di dalam rumah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, ini bentuk ta'zim beliau, penghormatan beliau kepada orang tuanya. Bahkan anaknya adalah orang alim. Ketika orang tuanya minta diajari sesuatu, kemudian orang tuanya tidak mau, beliau tidak memaki-maki, beliau tidak nyalah-nyalahin, mohon maaf, bahkan sampai bodoh-bodohin tidak. Ini harus ditiru, ini yang harus dicontoh. Beliau dengan sabarnya ngantar ibunya ke ulama lain yang level ilmunya di bawah beliau. Sampai Zur'ah bin Qas itu segen, masa saya jawab pertanyaan di situ ada Abu Hanifah ibunya. Imam Hanafi, kalau panjenengan tidak familiar dengan nama Imam Abu Hanifah, beliau adalah Imam Hanafi yang madhab fikihnya itu banyak dipakai masyarakat dunia, salah satunya di Singapura, kemudian di Turki. Makanya kalau pas berkunjung ke sana jangan kaget kalau cara sholatnya atau khutbah Jumatnya agak berbeda dengan kebiasaan kita, karena madhab yang dipakai juga berbeda. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ada namanya Haywah. Haywah ini ketika ngisi pengajian itu jamaahnya yang datang ratusan ribuan. Kenapa? Karena beliau itu ahli hadis. Yang paling dicari manusia di zaman itu adalah pakar hadis. Nah, kebetulan masjid tempat beliau mengajar dengan rumahnya berdekatan. Ketika di tengah-tengah beliau ngisi, sedang mengajarkan kepada murid-muridnya, sedang menggebu-gebu, dipanggil sama ibunya, Haywah sini nak. Itu ayamnya belum kamu kasih makan, tolong dong dikasih makan. Apa kemudian beliau bilang, Bu, saya kan masih ngisi pengajian. Jenengan bisa gak lihat? Nantilah Bu. Oh tidak. Pengajian ditunda sebentar karena gurunya disuruh ibunya untuk ngasih makan ayam. Ditinggal itu jamaah. Beliau pulang, beliau ambil jagung atau biji-bijian, kemudian ayamnya dikasih makan. Begitu selesai, beliau balik lagi ke majelisnya dan tidak gengsi. Karena memang seperti itulah seorang muslim yang dia paham ilmu, yang dia baca Quran, dia mengamalkan perintah Allah. Harusnya dari kebaikan ini lahir tutur kata yang baik, sifat yang baik dan juga akhlak yang baik. Sampai Nabi itu loh jamaah memberikan barometer, memberikan ukuran. Kalau ada seorang anak yang mendapati orang tuanya di usia sepuh, kok sampai anak ini tidak masuk surga, maka dia dikatakan oleh Nabi celaka. Maksudnya bagaimana Ustaz? Bunyinya hadis Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Rohima anfu rajulin", celaka seseorang. Diulang, celaka seseorang. Yang ketiga, celaka seseorang. Para sahabat yang bingung, siapa yang celaka ya Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibari. Yaitu yang celaka disebut oleh Nabi adalah seorang anak yang mendapati dia dewasa tumbuh, orang tuanya masih hidup, bukan orang tua yang sudah meninggal, orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak bisa berbuat baik kepada keduanya. Akhirnya dia meninggal anak ini dan tidak bisa masuk surga. Seolah-olah Nabi mengatakan pintu surgamu itu ada di rumah. Kalau sampai pintu surga ini ada di rumah, kok kita nggak bisa membukanya? Ini berarti ada sesuatu. Kenapa bisa nggak bisa? Kenapa sampai seseorang itu tidak bisa membuka pintu surga yang pintu ini ada di rumahnya? Dia
24 jam ketemu. Paling kalau tidak ketemu itu hanya ketika kerja. Berangkat kerja ketemu, pada saat kerja gak ketemu, pulang nanti ketemu lagi. Ada kebaikan yang nilainya adalah surga di rumahnya. Ini jalan pintas. Jalan surga itu banyak jamaah. Dari sholat bisa, dari puasa bisa, kemudian dari sedekah juga bisa. Dari itu semua yang paling mudah dan kedudukan surganya yang paling tinggi itu ada pada bakti seorang anak yang ditujukan kepada orang tuanya. Sampai-sampai Nabi mengatakan celaka. Kemudian riwayat yang lain Imam Ahmad masih dari Abu Hurairah ketika Nabi menaiki anak tangga mimbar. Di anak tangga pertama ketika beliau mau naiki beliau mengatakan amin. Anak tangga yang kedua mengatakan amin dan yang ketiga mengatakan amin. Abu Hurairah kan bingung, tiba-tiba Nabi mengucap amin. Maka ditanya, innaka sa'idal mimbar wa amanta ya Rasul. Engkau tadi naik mimbar dan kemudian mengaminkan bacaan amin. Ada apa? Nabi mengatakan, ja'ani Jibril. Tadi ketika naik tangga, sepersekian detik malaikat Jibril itu datang, kemudian membisiki telinga beliau. Wahai Nabi, ada 3 golongan dari umatmu. Aku akan mendoakan keburukan untuk mereka. Maka engkau bertugas untuk mengaminkan. Yang mendoakan malaikat, pemimpinnya malaikat yang bernama malaikat Jibril, yang mengaminkan itu Nabi. Ini doa mustajab sekali. Malaikat Jibril kemudian mengatakan, rohimah urojulin, celaka seseorang. Man adraka Ramadan, yang mendapati bulan Ramadan dia dalam keadaan sehat, masih hidup, umur panjang, summa insalaho, kemudian Ramadan 30 hari selesai, falam yughfar lahu, tapi dosanya tidak diampuni sama Allah. Kenapa tidak diampuni? Mungkin dia tidak melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Mungkin juga dia tidak shaum, mungkin dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menggugurkan dosa dan juga kesalahannya. Katakan amin hai Nabi. Amin. Nabi mengatakan amin. Amin yang kedua, man adraka raqima'an furajulin, celaka seorang anak. Man adraka abdawahi, mirip dengan redaksi dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Anak manapun yang mendapati orang tuanya masih hidup dalam keadaan sepuh, tapi dia terhalang dari berbuat baik, ribut terus. Bahasanya tuh nyelekit Pak. Kalau ngomong sama anak, kalau ngomong sama bapaknya, astagfirullah. Dibilangin susah batu, ini nggak boleh keluar dari mulut kita kepada orang tua kita. Kalimat ini jika keluar, maka panjenengan sudah melakukan dosa besar. Ini dosa besar. Karena saja, aksi, awal, itu sudah dihukumi dosa besar. Itu dampaknya dahsyat sekali. Berapa banyak anak yang selalu ribut sama orang tuanya, urusannya tidak kunjung selesai. Ruwet, urusan kerjaan, urusan asmara, urusan keluarga, urusan anak. Karena Allah jadikan kebaikan kepada keduanya bisa mengurai dan menyelesaikan masalah yang ada. Nabi mengatakan seorang anak celaka bila mana dia mendapati orang tuanya masih hidup, sudah sepuh, tapi dia terhalang berbuat baik. Semoga Allah menjauhkan anak ini dari rahmatnya. Nabi katakan amin. Amin. Yang ketiga, siapapun yang disebut namaku, man dzukirtu indahu, siapapun yang disebut nama Nabi, kemudian dia tidak membacakan sholawat untuk beliau, fa'adahullah, orang ini celaka dan semoga dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Padahal dia tidak mendoakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini kan cuma 5 detik diucap dan kalimatnya singkat. Saking pelitnya nggak mau mengucap. Maka malaikat Jibril mendoakan agar orang ini dijauhkan dari rahmatnya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, kebaikan yang akan cepat dibalas oleh Allah di dunia secara kontan itu adalah kebaikan seorang anak kepada orang tuanya. Sebagaimana dosa yang paling cepat dibalas oleh Allah di dunia itu dosa durhakanya seorang anak kepada orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, kullu dzambin yu'akhiru fa'iluhu ila yaumil qiyamah. Setiap dosa yang dilakukan, dan ini menjadi kekhususan umat Nabi,
Setiap dosa yang dilakukan oleh anak cucunya Nabi Adam, manusia, itu biasanya ditunda sama Allah, nanti dihukumnya di akhirat. Illa, kecuali dosa, ada 3 yang disebutkan di dalam riwayat ini. Yang pertama adalah al-baghi, dosa zina. Siapapun yang pernah zina, mohon maaf, dengan wanita yang tidak halal bagi dia, entah itu bentuk perselingkuhan atau dia belum menikah, sama-sama single, kemudian terjadi hubungan sampai kebablasan, sebelum dia mati pasti dia akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hukuman itu bisa macam-macam. Kadang kita itu saking banyaknya melakukan kesalahan jamaah, sampai-sampai kita nggak sadar kalau kita sudah dihukum sama Allah. Yang kedua, al-aqu liwalidayhi, seorang anak yang berbuat durhaka dan menyakiti hati orang tua. Yang ketiga, qati'atur rahmin, seorang yang memutus silaturahmi. Ada 3. Yang pertama adalah zina, yang kedua seorang anak yang menyakiti orang tuanya sehingga berbuat durhaka, yang ketiga adalah seorang yang memutus tali silaturahmi. Jangan sampai kemudian kita buruk hubungannya dengan orang tua kita. Karena kalau itu terjadi, jangan kaget akan dilakukan oleh anak kita sebagaimana dulu kita memperlakukan orang tua kita. Thabit al-Bunani ini seorang ulama tabi'in jamaah. Beliau mendapati ada seorang anak di pasar, karena pasar, dilihat sekerumunan banyak orang, bapaknya itu ditampar di pipi kanan, cetar begini, kencang suara, kaget beliau. Terjadi keributan anak dan bapak sampai anak itu nampar pipi bapaknya. Akhirnya ketika anak ini mau nampar lagi, beliau cepat-cepat maju, kemudian ditahan-tahan lagi, tangannya ditahan. Apa yang kau lakukan? Bukankah ini orang tua? Kenapa kau tampar dia? Akhirnya bapaknya kemudian bilang, cukup Syekh, biarkan dia melakukan itu. Loh kok begitu Pak? Kenapa? Karena dulu ketika saya seusia dia, persis di tempat ini dan persis di pipi bagian kanan, saya juga pernah menampar bapak saya di tengah kerumunan seperti ini. Maka inilah balasan dari Allah kepada saya, karena sebagaimana saya memperlakukan orang tua saya, seperti itulah nanti anak saya, anak kita akan memperlakukan kita. Kalau saya mohon maaf, kalau kita punya orang tua yang sudah sepuh, kemudian mohon maaf sekali, orang tua ini dikurung di dalam suatu tempat yang dalam tanda kutip tidak manusiawi, karena kita tidak mau urusin jamaah, sibuk begitu ya. Jangan sangka hal yang sama tidak terjadi pada kita ketika kita tua. Dosa Allah tangguhkan di akhirat, kecuali dosa seorang anak kepada kedua orang tuanya. Siapapun yang pernah berbuat jahat, pernah menyakiti, dan dia belum pernah minta maaf, tunggu waktunya. Hal yang sama akan dilakukan anak kita kepada kita. Karena seperti inilah Allah membalas keburukan seorang anak kepada orang tua, maka Allah akan kirimkan anak yang sama yang dia melakukan hal yang buruk juga kepada dirinya nanti ketika dia sudah tua. Tapi anak manapun yang memuliakan orang tua, orang tuanya itu dianggap raja, semua perkataannya dituruti. Kalau anaknya juga akan memperlakukan hal yang sama kepada dirinya. Karena kullu dzambin yu'akhiru fa'iluhu ila yaumil qiyamah. Dosa yang dilakukan itu akan ditunda sama Allah, dihukumnya di akhirat. Kecuali dosa seorang anak kepada orang tuanya. Demikian juga kebaikan. Kebaikan seorang anak kepada orang tua kelak akan dibayar kontan oleh Allah dengan kesuksesan. Akan dibayar oleh Allah kontan dengan anaknya juga memperlakukan orang tuanya dengan cara yang baik dan dengan cara yang ma'ruf. Kemudian jemaah, bakti kepada orang tua itu bisa menggugurkan dosa besar. Dalam hadis At-Tirmidzi, seorang sahabat itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, asabtudzamban, saya sudah melakukan dosa besar. Apakah saya bisa bertobat untuk menggugurkan dosa? Jawaban Nabi cuma satu, ibumu masih hidup, sudah meninggal. Bibimu, bibi berarti adik atau kakaknya ibu masih hidup. Fafiha, fafiroha. Coba kamu berbakti kepada bibimu atau kalau ibumu masih hidup, karena ini kasusnya sahabat ini ibunya sudah meninggal. Berbakti kepada dia, bertutur kata yang baik, selesaikan urusannya. Bila perlu disuapin, bila perlu diurusin, mohon maaf, bila perlu dimandikan ketika beliau sedang terbujur sakit.
Inilah yang akan menyebabkan dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, momen Lebaran itu biasanya adalah momen bertemu dengan sanak keluarga. Janganlah kita egois jemaah. Saya tidak pulang tahun ini. Ibunya jenengan menunggu di rumah. Ibu saya juga menunggu di rumah. Dan ingat, umur itu makin bertambah. Sekarang 2026. 2026 berbeda dengan 2020. 2020 mungkin ibu kita, ayah kita masih seger, masih bisa lari, masih bisa jalan. 2026, Lebaran tahun ini bisa jadi kondisi kesehatan beliau makin menurun dan beliau makin sembuh. Akan ada masa di mana kita tidak bisa memandangi mereka, hanya foto saja yang bisa kita pandangi. Akan ada waktu di mana kita sudah tidak pernah bisa menyapa mereka dan mengetuk pintu surga lewat kebaikan dari kaki mereka. Maka manfaatkan momen itu untuk ketemu. Saya sudah cium tangan Bu, 30 ini Bu, mohon maaf kalau ada salah. Saya mungkin dulu bandel, nakalnya luar biasa waktu kecil. Sekarang saya sudah jadi orang tua, saya tahu betapa susahnya ngurus anak. Ibu maafkan ya Bu, tapi menurut saya libur saya tak panjang. Saya cuma semalam doang Bu, itu tidak masalah. Yang penting dengan ketemu jamaah. Apakah harus dengan istri? Tidak. Kalau bisa dibawa semua, tapi kalau budgetnya mepet, minimal dengan pulang. Anda, anak kandungnya itu Anda, istri kan mantu, pengen ketemu semua, iya, kalau rezekinya ada. Ini rezekinya mepet cuma buat satu orang tiketnya, maka jangan pulang. Nanti kapan-kapan kalau ada rezeki lagi istrinya dibawa. Yang penting kita hadir. Juga demikian kepada istri, itu kan baktinya kepada suami. Anak laki-laki nempel terus baktinya kepada orang tuanya. Sampai kapanpun dia punya ibunya, sampai kapanpun dia punya ayahnya. Makanya bin kita kan bin ayah kita. Istri kita ketika sudah menikah tanggung jawabnya kepada kita. Tapi kalau kita bisa kasih ruang dan kasih kesempatan untuk juga berbakti kepada orang tuanya, Masya Allah, ini adalah amalan yang mulia. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, sudahi konflik itu, sudahi keributan itu. Kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, wajar. Beliau sudah sepuh jamaah, sudah 70 tahun, sudah banyak lupanya. Dulu kita ketika kecil juga banyak melakukan kesalahan, beliau memaklumi. Tapi kenapa kembali? Ketika beliau sudah makin sepuh, sudah berkurang indranya, kesehatannya, kok kita tidak bisa sabar? Dulu beliau sabar sekali ngadepin kita. Bolak-balik dipanggil ke polsek, tawuran, bolak-balik dipanggil sekolahan, tawuran, sampai hampir di demo. Malu beliau ngadepin itu semua. Tapi apalah daya, ini anak tanggung jawab beliau. Walaupun semalu apapun beliau tetap ngadepin. Sedangkan kita belum beberapa bulan saja sudah banyak keluhan. Makanya seorang anak yang ketika orang tuanya sepuh itu bisa tinggal bareng dengan orang tuanya, ini anak yang hebat, luar biasa sabarnya. Sabarnya kita adalah ketika mendapati mereka sudah sepuh. Kenapa? Banyak maunya, yes. Banyak mengeluh, yes. Itulah orang tua. Kita pun nanti juga akan seperti itu jemaah. Maka mari kita berikan kesan yang baik agar nanti anak kita mencontoh. Dulu bapak itu sangat baik, walaupun mohon maaf remel terus, tapi bapak tetap meladeni dengan sabar dan sabar. Anak itu nanti akan mencontoh dan anak itu juga nanti akan melihat dan melakukan hal yang sama kepada orang tuanya. Jemaah yang semoga dirahmati Allah, pahala dari berbuat baik ini adalah surga. Karena Nabi selalu mengkaitkan bil walidain itu dengan surga. Nah, ada salah satu pintu surga, yang pintu surga ini Allah khususkan untuk para anak yang tetap sabar dan santun dalam mengasuh orang tuanya ketika sudah sepuh dan mungkin sudah sakit-sakitan. Semoga kita bisa mengambil peran ini dan mendapatkan keutamaan ini, terutama di bulan Ramadan. Waktu terus berputar, usia juga terus bertambah. Jangan sampai kemudian kita menyesal ketika mereka berpulang atau dipanggil Sang Pencipta, justru rasa penyesalan itu tidak hilang dari kita. Sebelum itu terjadi jamaah, datanglah, telepon, hubungi, sempatkan agar hati kita lapar,
agar hati kita lega, dan agar semua urusan Allah Azza wa Jalla selesaikan. Karena konflik dengan orang tua itu kita sudahi. Karena inilah yang membuat dunia kita menjadi sempit dan segala urusan kita menjadi rumit. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kita menjadi anak-anak yang benar-benar bisa bersabar ketika mengasuh atau menghadapi orang tua kita di usia yang sepuh dan mungkin sudah sakit-sakitan dan mungkin kita repot. Tapi itulah sebenarnya panjenengan ada di bawah kebaikan dan di bawah kaki mereka. Subhanallah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.